Dah mulai. Mulai. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Setengah jam. Sampai lah Kak. Setengah jam lah Kak balik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, munade nek wan nek aki, para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa taala. Perasaan dah malam nyen, Pak? Nyen ke, Pak? Mudah-mudahan ndaklah Pak mudah-mudahan masih sagar matanya itu ini. Lupa tadi panitia dikasih tahu, Pak, karena pengajian kita agak malam, masing-masing bekal kopi. Biar celik mateng. Biar ndaklah saya setengah jam atau 15 saya nyampaikan ceramah, kajian, udah ingol ini biar celik ini. Mudah-mudahan yang udah ngopi bisa tahan. Yang ndak ngopi pun bisa tahan juga. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk semuanya para jamaah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu. Saya pun bisa datang ke situ ya, di Masjid Al-Iman ya, Sarang Burung Danau ya, baru suah situ itu ini. Namun bayangkan Pak, jauh ujung Sambas Melagi Basar ya, datang ke situ. Alhamdulillah atas izin dari Allah, atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang mungkin dah kapak nyangkul, dah kapak berani, dah kapak dari kabon itu ini, masih juga sempat datang ke masjid nak dengarkan ceramah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah untuk mendapatkan kebaikan. Jarang-jarang, setahun sekali pun payah kali. Mudah-mudahan sebulan sekali, Pak, Bu. Ya, alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda Allah menginginkan kebaikan untuk seseorang, Allah bukakan jalan kebaikan untuknya. Di antara salah satu jalan yang Allah berikan adalah Allah mudahkan kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Mun di rumah ya bahasanya ada rezeki bali TV kita buka siaran ceramah. Nambah jua ilmu kesaan. Iya. Ada rezeki dapat polehan berani beli buku baca itu ini. Alhamdulillah dari sia tambah ilmu kita. Tambah. Mun ndak gaya ndak akan tahu kita tentang agama Islam. Padahal kata Allah udah mengatakan tentang kesempurnaan agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dinah. Pada hari ini kata Allah, sudah aku cukupkan nikmatku atasmu. Aku ridhoi Islam sebagai agama untukmu. Bagimu sudah Allah pilihkan agama untuk kita. Dan maka kita berbahagia, alhamdulillah Allah yang memilihkan untuk kita semuanya.
Alhamdulillah, ini hidayah yang sangat-sangat besar yang Allah berikan untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang harus kita jaga. Harus kita jaga. Siapapun kita, nak di kampung ke, nak tengah hutan ke, kita seorang muslim harus bangga dengan keislaman kita. Kalau seseorang wafat, dia wafat dalam keadaan tidak berislam, maka dia akan kekal di neraka. Kekal, tidak ada penyelamat, Pak. Walaupun di dunia itu, saya nak tanyakan tanahnya berborong-borong. Ya, usah nak tanyakan soal harta, dia tolen. Ya, tapi tidak beriman kepada Allah, tidak akan bermanfaat sedikit pun. Maka kata Allah, walaupun dia punya harta kekayaan sepenuh bumi sekalipun, tapi tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah Allah, tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, sia-sia. Tidak bisa menolong dia di akhirat sebagaimana orang-orang yang kafir. Nah, udah ngantuk Bapak Ibu? Belum, masih baru 5 menit ini ya. Saya baru mukadimah. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita di awal seperti itu yang tidak membuat kita jarak untuk mengenal agama Islam. Karena agama Islam agama yang mulia, dinul Islam. Bahkan orang yang mempelajari Islam, ya, orang yang mempelajari Islam didoakan, Pak. Bukan oleh kita, malaikat, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dekat kita ataupun yang jauh yang ada di lautan nun. Mendoakan dari makhluk yang paling besar sampai yang paling kecil. Mendoakan kebaikan untuk siapa aja yang dia mau mempelajari Islam. Hadir di majlis ilmu seperti itu munade. Ya, ini apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalas alaihimus sakinatu wa ghasiyatuhumur rahmatu wa khaffashumul malaikatu wa zakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Artinya adalah barang siapa yang dia meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Dengan kita mengetahui itu boleh, itu tidak boleh, itu halal, itu haram, itu baik, itu tidak baik, sehingga kita akan mengikuti yang baik. Ia akan mempermudah kita untuk masuk surga dengan ilmu. Ya, dengan ilmu maka belajar, Pak, kesempatan yang sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama kita tuh masih hidup. Yang bapak-bapaknya mohon maaf, yang udah tuh alhamdulillah bersyukur, ingat Allah masih berikan nyawa, masih dipanjangkan umur kita. Yang dengan umur itu bisa beramal saleh, bisa beribadah kepada Allah. Orang yang udah mati, sedikit pun mereka tidak bisa beribadah, tidak bisa lagi belajar. Nak minta ampun pun tidak bisa. Subhanallah, saya sampaikan perihal itu kepada kita semuanya. Qala rabbirji'un, mereka mengatakan, wahai Allah, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Nak ngape? La'alli a'malu salihan, supaya aku ya bisa beramal saleh, bisa bersedekah, bisa berinfak, ya bisa sholat, bisa baca Quran. Iya permintaan orang yang udah mati. Tapi kata Allah, kalabal, sekali-kali ndak bisa. Jadi kita yang masih hidup, alhamdulillah, perbanyak amal ibadah. Ya, selanjutnya kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum dia berkumpul di salah satu rumahnya, rumah Allah, yaitu masjid. Tujuannya adalah untuk membaca kitabullah, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim, karena di dalamnya berisi
nasihat, petunjuk untuk kita orang-orang yang beriman. Kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Ini kitab Al-Qur'an betul-betul petunjuk. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mau mengambil kebaikan, melakukan kebaikan, ketaatan. Mudah-mudahan Allah bukakan hidayah kepada kita semuanya untuk senantiasa selalu mentaati Allah, berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang baik dan benar. Ini malam hari ini saya akan bahas ya, untuk mengokohkan iman kita supaya kita tambah yakin dengan ibadah yang kita lakukan kepada Allah, supaya tidak kandur, Pak. Latihan gitu, kandur bahasanya. Udahlah yak sehari cukuplah sholat sekali ya. Yak seminggu sekali cukuplah sholat Jumat aja. Kendur. Atau sebulan sekali, setahun sekali. Atau dia merasa cukup. Alah yak sebulan sekali cukuplah. Kita baca Quran sekali ya. Dahlah yak dahlah kak hatam baca Quran tuh Daudi dah cukup, kendur. Jangan sampai seperti ya. Kita harus tambah senang, tambah bahagia dengan ibadah kepada Allah. Termasuk menuntut ilmu itu. Belajar, Pak. Biarpun rambut boleh beuban. Gigi boleh bertanggalan, tidak masalah. Penyakit boleh banyak-banyak. Tapi Ustaz banyak gila, Pak. Lalu menghimpunkan penyakit ini. Tapi jangan sampai ibadah kita kepada Allah tambah kendur. Jangan sampai kita tidak tahu tentang agama kita. Jangan sampai kita tidak tahu perkara yang wajib yang Allah perintahkan kepada kita. Rugi, nyesal, rugi kita. Termasuklah jangan sampai kita tidak mau belajar, ketinggalan dari keutamaan yang besar. Ada ceramah penyampaian ilmu datang, Pak. Ini kata Nabi SAW. Barang siapa yang dia berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, masjid, yang tujuannya adalah untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang dipelajari dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan Allah akan turunkan ketentraman kepada mereka. Tenang, Pak, tidak susah, karena dia akan semakin giat untuk beribadah. Kuihnya bisa tidak setengah jam dah nak 10 menit dah nak lakak lah kalau. Mun kopi boleh, ya mun kuih entar. Soalnya nanti penglihatan pasti ke kuih. Buyar dia itu ini, nyaman kuihing tuh itu ini macur tuh itu ini. Ustadznya lupa, ya itu ini. Kita lanjutkan. Melainkan Allah akan turunkan ketentraman pada mereka. Rahmat Allah meliputi mereka. Para malaikat akan mengitari mereka, malaikat yang ada di langit. Ya, mereka akan mencari majlis-majlis ilmu. Mereka akan menaungi orang-orang yang mereka menuntut ilmu. Maka di antara malaikat itu nanti kalau belajar tentang iman kepada malaikat, ada malaikat yang khusus tugas mereka adalah menaungi majlis-majlis ilmu. Mencari majlis-majlis ilmu, mencari orang-orang yang mau mempelajari agama. Apa tugas mereka? Untuk memohonkan ampunan kepada Allah, memohonkan kebaikan kepada Allah untuk orang yang mempelajari agama. Tidak akan pernah rugi, Pak. Tidak akan pernah rugi, maka cintai majelis ilmu. Majelis seperti ini. Ya. Kemudian Allah akan menyanjung mereka, menyebut-nyebut mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan ikan-ikan yang ada di lautan, ya, dari yang besar sampai yang kecil, itu memohonkan ampun, mendoakan ampunan, mintakan kepada Allah ampunan untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Semoga Allah berkahi ilmu kita. Semoga Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang sudah jauh-jauh ya datang ke sini, yang dah malam-malam datang ke situ. Alhamdulillah. Tidak ada kebahagiaan kecuali kita mendengarkan
ayat-ayat Allah, untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah. Ini Allah berikan kehidupan, yang kehidupan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan setiap orang-orang yang saleh yang mengikutinya sampai hari akhir. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, nek aki, nek wan, yang masih Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Sejauh datang situ mungkin dekat, yang mungkin itu baru pertama kali saya datang situ. Nama saya Abu Basuni, cuman dipanggil biasa Abu Sofiah Basuni. Anak saya 5, istri 1. Ya, anak saya masih kecil-kecil 5, ya, istri 1. Ya, kegiatan memang kalau di Singkawang itu kita biasa memberikan bantuan, menyalurkan bantuan zakat mal. Ya, kemudian kita juga ada beberapa majelis taklim yang kita bina, yang mudah-mudahan ini bisa berbagi. Sejatinya saya adalah thalabul ilmi, bukan siapa-siapa. Kita hanya menyampaikan apa yang kita ketahui, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para jamaah Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, kita masuk pada pembahasan kita. Saya sampaikan berita gembira dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah menyampaikan berita gembiranya kepada kita semuanya untuk orang-orang yang beriman. Ya, untuk kita semuanya yang taat kepada Allah, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak lemah dalam iman, dalam ibadah, untuk mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janji Allah itu benar, hak, tidak diragukan. Kata Allah, ini berita gembira Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang senantiasa giat melakukan amal saleh, amal-amal ibadah, biarpun bahasanya dah berubah, tapi tetap masih beribadah kepada Allah. Biarpun kapak, masih beribadah kepada Allah. Biarpun mungkin jalan lecet itu mau belajar tue-tue gitu. Ini berita dari Allah untuk kita semuanya, dan harus kita berbahagia dengan itu. Kata Allah dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat yang ke-7 dan 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mereka mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Orang-orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beribadah kepada Allah saja, dan mereka senantiasa meningkatkan amal-amal baiknya atau konsisten di atas ketaatan kepada Allah. Amal-amalnya dijaga dengan baik, mereka itulah kata Allah sebaik-baik makhluk. Pujian dari Allah. Kemudian kata Allah, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasiya rabbah. Balasan atas mereka di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah, itu adalah surga ada. Yang mana surga ada ini adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Maka yang demikian itu adalah balasan dari Allah bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ini janji dari Allah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang nanti di surga itu ndak ada lagi sakit, ndak ada lagi tua, ndak ada lagi yang macam-macam. Dengar omongan-omongan yang jahat, ndak ada. Ya, ini yang kita harapkan, berbahagia.
inilah kita berlomba-lomba. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berita gembira dari Allah juga untuk kita orang-orang yang beriman. Yang orang-orang yang kita ini bersabar dengan apa yang Allah takdirkan dan kita tetap menjalaninya dengan baik. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Keras gila Pak Mik suara saya. Enggak ya, nanti lemah pada loyo. Karena saya memang orangnya malas nak pelan-pelan. Ini ada waktu yang pelan, dah ngantuk. Soalnya lekak ngopi. Jadi agak ceria sedikit. Ini kalau enggak loyo saya, ya. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ya. Barang siapa yang dia melakukan amal-amal yang saleh dari laki-laki dalam keadaan beriman kepada Allah, yakin, ya, kalau kita melakukan kebaikan, akan dapat pahala, Allah akan balas dengan kebaikan-kebaikan. Ya, kalau saya semakin dekat dengan Allah, Allah akan tolong saya. Ya, kalau saya beribadah kepada Allah, akan masukkan ke dalam surga. Yakin semangat dia dengan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ya. Maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan untuk mereka kehidupan yang baik, yang cukup, yang menyenangkan bagi mereka. Cukup janji dari Allah untuk kita semuanya, Bapak, Ibu, semuanya, yang membuat kita bahagia. Ndak apa-apalah rumah bocor sedikit. Ya, dinding kayu masih berlubang-lubang, jangan sampai dalam kubur. Jangan sampai di hari kiamat nanti mengalami kesusahan. Ndak apa-apa rumah kita bolong, dinding kayu ini, tapi ibadah tetap kita jaga. Ndaklah buta kayu inyan tentang agama. Tahu ngaji, tahu sholat, berdoa hanya kepada Allah, minta kepada Allah, ndak pakai jimat, ndak pakai betanong, ndak pakai macam-macam kurafat, apa lagi nak melihara tuyul. Ya, itu ndak makai itu ini. Ya Allah, cukup Engkau lah akan berikan kebaikan, aku pasrah. Ya, ini yang harus kita bangkitkan. Tanaman padi kurang tang bagus, ikutan kena bangas. Apa salah untuk kurang pakai pelaris kali? Itu ini enggak. Mungkin saat itu Allah lagi nguji kita supaya kita tambah yakin, tambah dekat dengan Allah. Usah nak macam-macam. Jangan-jangan ada antung kali itu yang ngacau meku itu ini. Sudah nak gaya. Tanpa penyakitan inya anakku tuh itu mungkin ada tuyul kali itu ini. Ya Allah lagi nguji kita, sabar ndak kita. Ya. Bukankah Dia yang telah menciptakan? Bukankah Dia yang telah memberikan rezeki? Bukankah Dia yang berhak untuk kita sucikan? Subhanallah, maha suci Allah dari segala macam bentuk kekurangan. Maha suci Allah dari segala macam bentuk kekurangan, tidak ada aib sian cacat pada Allah. Allah maha sempurna, tidak ada cacat. Dia mengatur makhluknya siang malam tanpa tidur. Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia maha sempurna. Maka kita memuji Dia dengan pujian yang terbaik. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Tak boleh kita ragu. Ya. Begitu juga dengan pujian yang terbaik. Alhamdulillah. Segala puji untuk Allah. Artinya apa? Kita menetapkan sifat kesempurnaan yang ada pada Allah. Kalau tadi subhanallah itu kita tidak boleh menyimpang. Ya. Kita meninggalkan sifat-sifat yang kurang pada Allah. Sekarang alhamdulillah segala puji untuk Allah. Ditetapkan bahwa Allah saja yang memiliki kesempurnaan. Ajib. Tidak akan pernah rugi orang yang hanya beribadah kepada Allah. Yang menyembah Allah, yang selalu bergantung kepada Allah, Bapak, pagi, siang, malam.
Bahkan sampai nak tidur pun kita minta lindungi dengan Allah. Bismika Allahumma amutu wa ahya, ya Allah, dengan menyebut namamu. Dengan menyebut namamu, lindungi aku. Ya. Ketika masuk WC hammam, baca doa berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Yakin kita kepada Allah. Dia yang telah memberikan perlindungan. Al-Malikul Haq. Dia adalah sebenar-benarnya raja. Raja. Ya. Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid. Quran surat Al-Hadid, Allah menyebutkan tentang bahwa dialah yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Menunjukkan mereka itu mengagungkan Allah. Tidak ada lagi yang lebih agung. Malaikat yang ada di langit sana Bapak, kerjaannya bertasbih kepada Allah. Memuji Allah. Bahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini juga bertasbih kepada Allah. Menunjukkan apa? Mereka itu mengagungkan Allah. Hanya Allah yang memiliki kesempurnaan. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan sedikit pun. Hewan-hewan, burung, pepohonan, cecak, semuanya makhluk-makhluk Allah itu berzikir, memuji Allah, bertasbih. Menunjukkan akan agungnya Allah. Lahul mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumis wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Langit itu ke atas sana ada 7 lapis langit, Pak. Itu makhluk Allah dan Allah yang memilikinya. Bayangkan, langit yang luas 7 lapis itu yang di sana ada malaikat, semuanya itu milik Allah. Agungnya Allah, besarnya Allah. Begitu juga bumi. Ini adalah makhluk Allah. Dan Allah yang memilikinya, apa-apa yang ada di dalamnya. Apa-apa yang ada di dalamnya. Ya, rumah, air, tanah. Itu milik Allah. Bahkan anak kita, istri kita, orang tua kita, itu semua milik Allah. Kapan Allah berkehendak, hak Allah untuk mengambilnya. Lautan itu punyanya Allah. Allah berkehendak ingin menjadikan ombak yang besar, ingin menjadikannya tenang, miliknya Allah. Tanah itu miliknya Allah. Allah berkehendak ingin menjadikan dia longsor atau bagaimana, itu hak Allah. Bahkan kata apa yang kita miliki ini semuanya milik Allah. Kita harus ingat, ya Allah, ini milikmu. Ya, uang, rezeki yang kita dapatkan ini milik Allah. Ya, Allah berkehendak kepada siapa Allah berikan, kepada siapa Allah tahan, dan kepada siapa Allah ambil. Itu hak Allah. Karena kita berada dalam kerajaannya. Langit dan bumi itu miliknya Allah. Maka ada dalam zikir setelah solat, la ilaha illallah wahdahu syarika lahu wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan baik dan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Wahdahu la syarikalah, dan dialah satu-satunya sembahan dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, dan kerajaan itu miliknya Allah. Kerajaan yang ada di langit dan apa yang ada di bumi miliknya Allah. Bukan milik malaikat, bukan miliknya dewa, dewi, bukan miliknya jin, tapi miliknya Allah. Ini Al-Quran yang berbicara dalam Quran surat Al-Hadid. Supaya tambah iman kita. Oh, ternyata Rob yang kita sembah itu agung, ya, betul. Maka dalam zikir ada subhanallah. Maha suci Allah dari segala macam bentuk kekurangan-kekurangannya. Ya. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah, pemilik kesempurnaan.
Ajib. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, pemilik langit dan bumi. Agung. Ya. Maka orang-orang yang beribadah kepada Allah selalu bergantung kepada Allah, jiwanya tenang. Kapan Allah mau menjemput dia, dia tenang dengan ibadahnya. Dia bahagia, dia senang. Udahlah, tidak apa-apalah, mungkin hari bulan itu padi panen, mudah-mudahan ya Allah ada hikmahnya, tambah sabar, tambah giat lagi itu ini, ya. Mudah-mudahan lain waktu kau ganti ya Allah. Iya, seharusnya kita seperti itu. Sekarang lagi diuji dengan macam-macam penyakit, ya Allah Engkau lebih tahu. Ada yang meninggal, ada yang masih panjang umurnya, ya Allah. Jangan sampai kita malas beribadah dengan ujian-ujian dari Allah. Jangan sampai. Karena dia pemilik langit dan bumi. Dia berhak. Di mana dia meletakkan musibah-musibah. Daerah mana yang banjir, daerah mana yang tidak banjir, daerah mana yang terkena puting beliung, daerah mana yang terkena tanah longsor. Dia punya hak. Allah punya hak. Siapa yang dikaruniainya anak perempuan, siapa yang dikaruniainya anak laki-laki, berapa anaknya, 1, 2, 3, 5, itu hak Allah. Hak Allah. Kita harus yakin karena kita berada dalam miliknya. Ya. Ibarat Pak, kalau kita berada di rumah orang, yang punya rumah berkuasa kepada kita, dia mau suruh kita pulang, pergi, itu ini, keluar, itu hak dia. Ya, gitu juga kita berada di bumi milik Allah. Tanah yang kita injak ini miliknya Allah. Kita mau protes ngapain? Ini hak Allah. Tang banjir-banjir, tolen untuk bayi. Ini bumi miliknya Allah. Tang sakit, napas, tolen aku tuh sesak itu ini. Napas yang kita hirup miliknya Allah. Baru bentar Allah nguji kita dengan kaling samme. Dah kita macam-macam ngomel itu ini. Ngapalah si anak tanda sakit-sakit tang aku tolen sakit tuh beh. Itu nih. Kita berada di dalam buminya Allah. Allah berkehendak. Tinggal kita bersabar, dekatkan diri dengan Allah, taat beribadah kepada Allah. Ya, berbahagia kita menjadi orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Tidak sedih. Ya. Begitu juga dengan harta. Kadang hari ini dapat, besok tidak dapat. Jualan pentol kadang habis, kadang tidak habis. Dia yang mengatur rezeki. Nanam padi sekian borong, hasilnya tang gitu. Nah angmun kila angmun sikit tang banyak, hasilnya ini. Dia yang mengatur segala-galanya. Mukat, gaya juga ada dapat, ada tidak. Allah yang mengatur. Karena kita berada di dalam kerajaan miliknya. Ya. Nah, kemudian kata Allah, dia yang menghidupkan dan yang mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dia juga yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Sempurnanya Allah. Dia yang awal, dia yang akhir. Sempurnanya ilmu Allah. Apakah kita masih ingin mencari atau kita tidak yakin dengan Allah? Yakin Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah. Harus yakin kita. Karena Allah sudah bilang seperti ini. Ya. Allah yang bilang seperti ini. Bahkan di ayat selanjutnya, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arasnya. Allah beritahukan ini kepada kita. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar. Agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya.
agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada tandingan baginya. Kita hanya memuji Dia, Maha suci Engkau ya Allah, dengan kesempurnaan-Mu. Tidak ada sembahan yang lain yang akan kita jadikan sembahan kecuali hanya Allah. Ndaklah lagi kita nak minta ke tembawang. Tak tahu di situ ada tak tembawang. Tembawang ada, cuman si anagi kali orang minta. Biasa orang mudah tembawang minta nomor lah, minta jodoh lah. Itu ini mudah-mudahan situ si berkenaan berkembangnya ilmu Islam, banyaknya ya sarana-sarana yang bisa digunakan untuk mendapatkan ilmu, baik ya dari TV, YouTube, HP, baca atau majlis seperti itu, sehingga kaum muslimin mengetahui agamanya. Ini sarana yang Allah mudahkan, Pak. Mungkin dulu orang ke masjid dia masih pakai obor, masih pakai pelite. Syukur-syukur daan mati lampu. Ya. Kita itu alhamdulillah listrik lancar, air lancar, jalan dah bersamin. Subhanallah, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita lalai beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita tidak mau beribadah kepada Allah. Rugi. Bahkan kata Allah dalam surat Luqman, ya, surat Luqman ayat 30. Ayat 30. Allah mengatakan, Allah menegaskan, ya. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Demikianlah karena sesungguhnya Allah Dialah Tuhan yang sebenarnya untuk disembah. Dialah Tuhan yang sebenarnya, bukan kalau mohon maaf biasa nonton film Sun Gokong. Oh, ada Dewi Kuan itu, ini. Salah. Dalam keyakinan Islam tidak benar. Menurut mereka iya, menurut kita kaum muslim boleh kita iyakan. Ya. Ini kata Allah, demikianlah karena sesungguhnya Dialah Tuhan yang sebenarnya, Rob yang satu. Hanya Dia yang kita sembah. Apalagi mau minta kepada penunggu laut, karena laut itu milik Allah. Ya. Minta kepada jin itu ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala saja tempat kita bersandar, tempat kita bergantung, minta kebaikan. Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah itu sembahan yang batil, yang tidak betul, yang salah. Yang minta-minta kepada jin, wahai jin tolong kami, wahai malaikat itu ini tolong kami, tidak boleh. Mintalah langsung kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan. Dan sesungguhnya Allah Dialah yang maha tinggi dan maha besar. Kita punya Rob yang maha mulia, yang maha sempurna, para bapak, ibu, nek wan, nek akin sebagainya. Maka bahagialah siapa saja di antara kita yang mengagungkan Allah. Berbahagialah kita dengan ibadah kita kepada Allah. Yang kita selalu mengadu, meminta kepada Allah, yang yakin senantiasa beribadah kepada Allah. Iya. Dan Allah senang kepada orang-orang yang beribadah. Allah senang, Allah bahagia ketika makhluk yang diciptakannya itu hanya beribadah kepadanya. Tidak membangkang, tidak berbuat dosa, tidak berbuat kekufuran, tidak berbuat kesyirikan. Allah senang, maka Allah senang, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Karena Allah senang kepada makhluknya, yang beribadah kepadanya saja, ada apa-apa dia minta kepada Allah, Allah akan berikan. Kata Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat baik. Allah senang, Pak. Bapak baca Quran, Allah senang, maka Allah ganjar dengan pahala yang berlipat-lipat. Ini hasilnya.
Ya, karena buah dari keyakinan kita kepada Allah, kita akan tergerak untuk beribadah karena Allah tidak akan sia-siakan amal ibadah kita. Allah tidak akan sia-siakan amal ibadah yang kita lakukan. Bapak sholat di masjid berjamaah bagi laki-laki, sholat Jumat dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat. Ibu-ibu nutup auratnya, taat kepada Allah, yakin dengan perintah Allah, ini perintah Allah, jaga dengan baik sampai wafat, bahagia, berbahagia karena ini perintah dari Allah. Bersedekah, berinfak, yakin Allah yang akan mengganjar dengan pahala. Allah akan ampuni dosa kita, Allah akan masukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Tadi dalam Quran Al-Bayyinah. Ya. Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Ya. Maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Jangan lemah. Jangan loyo. Usia boleh bertambah. Semakin tua mungkin banyak kekurangan sebagainya. Tapi jangan sampai ketaatan kita kepada Allah semakin lemah. Semakin loyo. Saya ingat tadi ketika Pak Ketua menyampaikan mukadimah pembukaan, syukur mukadimahnya tidak 1 jam Pak Ketua tadi. Ya, bisa jam 10 kita tidak pulang. Ya, itu ini. Ya, tentang pembangunan masjid. Mungkin di antara kita tidak seberapa mengeluarkan infak. Ya. Tidak seberapa mengeluarkan infak. Ya. Tapi kita yakin di sana, di luar sana, di luar kampung kita ini banyak orang-orang para muhsinin yang mereka punya harta lebih. Ya enggak? Yang Allah lebihkan rezekinya. Coba jemput rezeki mereka itu dengan doa kita. Banyak-banyak berdoa, ya Allah mudahkanlah muhsinin itu untuk bantu pembangunan masjid kami. Boleh. Ya, kan kita tidak punya harta, kita bisanya dengan doa. Doa angkat. Karena ada orang yang memang Allah lebihkan rezekinya mereka itu. Ya, minta didekatkan, dimudahkan. Ya, ini berapa banyak kalau masyarakat di sini setiap hari mendoakan seperti itu. Ya, untuk pembangunan masjidnya. Iya. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, tidak semuanya mereka itu punya harta. Tidak semuanya mereka kaya itu ini. Tapi ada orang-orang tertentu yang mereka punya harta. Dan Allah bukakan hati-hati mereka. Sehingga dengan harta itu mereka infakkan, mereka sedekahkan, mereka gunakan untuk jihad fisabilillah. Maka kita pun juga seperti itu. Bangun sepertiga malam, pada waktu malam atau waktu-waktu yang mustajab, berdoa kepada Allah. Ya Allah, bukakanlah hati-hati para muhsinin, orang-orang yang Engkau lebihkan rezekinya untuk pembangunan masjid kami, ya, Masjid Al-Iman itu, ya. Iya, masjid manapun minta dengan Allah. Ngadu dulu dengan Allah. Ustaz nak buat proposal dulu, masukkan sini, itu ini. Ngadu dulu dengan Allah. Insya Allah ketika niatnya baik, usahanya baik, ikhtiarnya baik, yakin tinggal nunggu pertolongan dari Allah. Walaupun ada masyarakat 1-2 di kampung ini yang dia berinfak, tapi kita tidak tahu besok lusa bisa tahu dia yang dompeng itu ini dapat setuku emas 10 kilo. Yo bang, dia beri untuk pembangunan masjid. Alhamdulillah, kita tidak tahu. Ya, itu tapi angkatlah doa, iya. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Cuman karena kita itu selalu ngandalkan proposal, bila nak cair duit proposal tuh itu ini. Kita jarang berdoa, perbanyak doa. Doa. Perbanyak doa kita. Ya. Bantu doakan ya saudara kita kaum muslimin yang ada di situ, yang kampung sebelah bangunan masjidnya. Doakan ya Allah, mudahkan ya Allah untuk syiar Islam, untuk anak-anak kaum muslimin, untuk tersebarnya kaum muslimin. Ya Allah mudahkan, ya Allah tolong agama kami.
Ya, tolong kami ya Allah, mintalah dengan Allah. Ya. Ini para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, udah ngantuk. Udah ngantuk belum? Belum. Itu, tapi sudah mulai dari ya itu ini. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melimpahkan hidayah taufik wal ilhamnya. Apapun ya yang kita miliki di dunia ini hakikatnya milik Allah. Kita harus sadar tanah yang kita miliki berhektar-hektar, penghasilan ini semuanya adalah ujian dari Allah. Jangan sampai membuat kita lalai, lupa dari Allah. Apalagi yang sudah sakit-sakitan. Bila aku nak mati, tang lama inyan. Mun bisa sodah nak ngomong gaya bak nek wan, nek aki. Sakit dah sabar. Ketika sabar dan bersakit dapat pahala kita. Ya, dapat pahala karena mohon maaf memang orang-orang yang udah suka nak sakit. Lamanya be mati itu ini. Jarang kena dulikan apa itu ini kurang iman. Ya, kita harus tambah iman kita. Ya Allah, masih hidup, masih bisa berzikir, masih bisa sholat, biarpun guring, biarpun duduk. Ya, bersyukur, perbanyak amal-amal baik. Karena sejatinya harta yang kita miliki, ya rumah, motor, keluarga kita, tidak pernah dibawa mati, tidak pernah. Yang dibawa mati adalah amal-amal kita semuanya. Amal-amal kita. Ya. Maka berlomba-lombalah kita untuk beramal saleh, karena surga itu bertingkat-tingkat derajatnya. Bukan hanya masuk surga seperti dalam masjid itu, ya, surga itu bertingkat-tingkat, ratusan tingkatannya sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya. Ya. Sesuai dengan amalnya masing-masing. Saya ingat hari ini tanggal berapa Rajab? Tanggal berapa, Pak? Hah? Tanggal 5 Rajab. Udah hitungan hari. Tinggal sekitar 40 harian lagi kali kayaknya kita masuk bulan puasa. Ya. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, yakin dengan waktu-waktu yang Allah istimewakan untuk beramal. Ini bulan Rajab di antara salah satu bulan haram. Bulan suci yang ada di dalam kalender Islam. Yaitu dia ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satunya adalah Rajab. Yang diapit antara Jumadil Tsani dan Sya'ban. Ya. Selain dari bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, ya, ada bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang Allah muliakan, sucikan, artinya siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan di bulan tersebut, maka kebaikan itu akan Allah lipat gandakan pahalanya. Akan Allah lipat gandakan pahalanya. Baik itu sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya, ya, puasa Senin Kamisnya, puasa Yaumil Bidnya, termasuk menuntut ilmu seperti itu, ya. Kemudian baca Qur'annya, zikirnya, silaturahimnya, sedekahnya, amal-amal ibadah yang diperintahkan dalam agama itu, ya, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat-lipat. Maka mari Bapak, Ibu, Nek Wan, Nek Aki, ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, amal-amal salih di hari-hari yang mulia ini, di bulan Rajab. Dan memang tidak ada amalan khusus. Ya, sholat khusus, puasa khusus, tidak ada. Semuanya boleh untuk dikerjakan. Menunjukkan apa? Semua orang bisa berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan di hari-hari yang mulia ini. Dan tidak boleh kita berbuat dosa. Siapa yang melakukan dosa maksiat di hari-hari yang mulia ini, maka dosa-dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Berlipat-lipat dosanya. Ya. Berlipat-lipat dosanya. Maka jangan kita berbuat dosa. Ini namanya bulan Rajab. Saya tidak panjang lebar, ya, tidak panjang lebar membahas tentang bulan Rajab. Tapi intinya seperti itulah. Bisa baca Quran, yang bisa bersedekah, berinfak, mungkin bisa berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik dengan mak, dengan ayah. Iya,
Ya, kemudian berbuat baik dengan beradik. Mun dak bisa beri duit, yang beri makanan. Sayur, entah pas waktu panen timun beri timun, pas waktu panen kacang beri kacang, sedekah kacang. Iya. Ini karena kita tidak tahu sampai tidak kita pada bulan Ramadan nanti sisa 40-an harinya. Ya mudah-mudahan Allah sampaikan. Tapi waktu-waktu yang Allah berikan ini, kehidupan ini, semari-semari banyak orang yang sudah meninggal tidak sempat dia beramal. Tidak ada waktu untuk beramal. Maka kita sebagai seorang muslim yang yakin kepada Allah, bahwa kita akan kembali kepada Allah, semua kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita pengen masuk surga, maka sudah selayaknya kita tetap menjaga amal-amal. Kita bahagia kalau kita beribadah kepada Allah. Bahagia, Pak. Ya. Jangan malah kita menjadi orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Ini nafas yang kita hirup miliknya Allah. Malu kita kalau kita tidak beribadah kepada Allah. Ya, malu kita. Ya. Rezeki yang kita dapatkan dari hasil panen itu, padi kita ini, atau kita mukat dapat hasil, atau kebun kelapa kita, alhamdulillah buahnya itu dari Allah. Malu kalau kita tidak beribadah kepada Allah. Supan. Ya, supan kita. Atau kita udah umur 40, 50, 60, ndak insaf-insaf. Ndak madas. Oh, madas, Pak. Tahulah orang situ aja. Ndak nak sadar-sadar dia makin tua, makin jadi, makin balik. Itu ini. Ini ndak baik. Ya, harus sadar. Ini umur yang Allah berikan udah 60 tahun, mun ndak dimanfaatkan itu ini rugi dah lama. Makanya tuh bukan waktu bantar-bantar. Ya. Maka isi sisa-sisa umur, ya, yang muda, yang masih sehat walafiat, yang matanya masih bagus, telinganya masih bagus, anggota badannya masih kekar, bukan hanya digunakan untuk kerja aja yang semangat, tapi untuk ibadah pun harus semangat. Beribadah kepada Allah pun harus tambah semangat karena masih sehat. Masih sehat, masih waktu-waktu emas, ya. Itu ini, menyangkul bahasanya seharian pun tahan, jago, ya. Tapi jangan sampai ndak sholat, ndak belajar agama, ya, ndak beribadah kepada Allah, ndak baca Quran, itu ini supan kita kepada Allah, supan. Nih, ya, bagi bapak-bapaknya, nek wan nek aki, alhamdulillah dipanjangkan umurku, ya. Tapi bukan hanya merasa suka umurku paling panjang, 90 tahun, woi. Tapi seperti amal pun sian. Tambah lagi masang nomor jago. Dah, ayap ini mudah-mudahan situ sian lah gaya. Baik, itu mudah-mudahan tambah tua makin semangat datang ke masjid, tambah semangat duduk di majelis ilmu, tambah semangat baca Quran, tambah semangat ya berzikir kepada Allah, tambah semangat untuk bertaubat kepada Allah. Iya, tambah senang beribadah kepada Allah. Apa lagi? Nak beli oto, nak bawa ke mana? Ya, nak buat beli tanah banyak-banyak mati pun tidak dibawa mati. Punya harta banyak diinfakkan untuk bekal menuju hari akhir. Apa kata Nabi SAW? Ini selalu saya ulang-ulang. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya dan baik amalannya, maka dia adalah orang yang terbaik atau orang yang beruntung. Ya, yang udah mau 40, nek wan, nek aki 60, nambah lagi 75 tahun. Ustaz nak nambah mak biak tolen, nambah istri tolen madu, tolen itu ini. Amal pun harus nambah supaya tambah baik di sisi Allah, tambah baik. Ya, tambah baik. Kita yang muda-muda, adik-adik itu ini bersemangatlah untuk mengambil kebaikan-kebaikan yang banyak yang ada di dalam agama itu. Ya. Kita belajar dari para nabi, para rasul alaihi wassalam. Kisahnya para nabi, para rasul alaihi wassalam. Pun saya lagi ingat
ya. Ketika kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau ingin mencari Tuhannya, siapa yang harus dia ibadahi, ya. Pertama dia bertanya kepada kaumnya, apa yang kalian sembah? Kami menyembah bintang-bintang ini, kata kaumnya. Oke, kata Nabi Ibrahim, ya. Surat Al-An'am, ya, ayat ke-74 kalau tidak salah, dimulai dari 74, tentang dialognya Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Ya, sungguhnya aku melihat kaummu itu menyembah bintang-bintang. Ya. Kata Nabi Ibrahim, lihat bintang yang kalian sembah. Kalau dia Tuhan itu ini, ya, aku akan menyembahnya. Karena banyak bintang-bintang tuh kan bagus itu ini. Ya. Kemudian tidak lama ada bulan. Oh, inilah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Karena dia terang, bisa menerangi malam yang gelap, sedangkan bintang yang banyak tidak bisa menerangi malam yang gelap. Oh, inilah Tuhanku. Kemudian begitu keluar, masuk waktu pagi, ya, muncul matahari, hilang bulan. Ini Tuhanku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah Tuhanku, ya. Kenapa? Karena bulan itu terbenam, ya. Subhanallah. Ya. Karena matahari besar, cahaya yang panas bisa menerangi bumi, bisa memberikan kebaikan-kebaikan itu ini sangat-sangat banyak. Dibandingkan dengan berhala, kata Nabi Ibrahim ketika nanya bapaknya, berhala itu tidak bisa memberikan kebaikan. Patung dibuat oleh manusia, tidak bisa memberikan kebaikan sedikit pun. Kalau dibandingkan dengan matahari, matahari itu bisa memberikan kehidupan, cahayanya panas dan sebagainya. Tapi apa kata Nabi Ibrahim, ketika masuk waktu senja, matahari itu hilang. Tidak mungkin, kata Nabi Ibrahim, Tuhan seperti ini. Maka aku beriman kepada Rabb pencipta benda-benda ini, Tuhan yang satu, Rabb yang satu. Allahu Akbar. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masih pengen nambah keyakinannya kepada Allah. Ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menambah keyakinannya kepada Allah, maka Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar Allah menampakkan wujudnya. Tapi tidak mungkin, ya, tidak bisa. Maka kalau engkau masih ragu, kata Allah, tidak yakin dengan aku, ambil beberapa ekor burung cencang. Beberapa ekor burung itu cencang, dan setelah itu digaul semuanya. Perutnya, bulunya, kakinya, kepalanya, sayapnya gaul. Kemudian simpan di setiap atas bukit. Simpan di setiap atas bukit, disuruh oleh Allah. Kemudian panggil, kata Allah, burung itu. Dan begitu Nabi Ibrahim memanggilnya, datanglah burung-burung tadi yang beliau cencang. Subhanallah. Keyakinan para Nabi dan Rasul alaihi wasallam kepada Allah Ta'ala. Sehingga mereka betul-betul yakin dalam beribadah kepada Allah. Tidak minta kepada jin, tidak minta kepada makhluk ini, tidak minta kepada pohon, tidak minta kepada ancak, tidak minta ke tembawang, tidak minta kepada puake itu ini. Tidak. Ya, tapi mintanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami minta tolong. Ya, ini Bapak Ibu, Nek Wan, Nek Aki sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Dah cukup malam. Dah ya. Senyap kan? Berarti udah. Ini udah malam, dah ngantuk. Itu ini ya. Ini sedikit pembahasan di malam hari itu tentang, ya, berbahagialah
orang-orang yang dia senantiasa beribadah kepada Allah. Dan ibadah di sini adalah umum. Salat, puasa, zakat, haji, belajar seperti itu, bersedekah, baca Al-Qur'an, berzikir, ya, menginfakkan hartanya, mewakafkan hartanya, tolong menolong dalam kebaikan, berakhlak dengan akhlak yang baik, ibadah. Ya, beribadah luas, banyak sekali yang zahir maupun yang tidak, yang nampak maupun yang tidak nampak. Berbahagialah kita semuanya yang kita selalu minta tolong kepada Allah, sujud, ruku, berdoa, berzikir, ya, yang kita selalu bersabar dalam kehidupan itu, menegakkan ibadah itu ini. Kita hendak meninggalkan sholat, berbahagialah kita. Sebaliknya kita sedih, mun kita hendak mau berubah, hendak mau beribadah kepada Allah, hendak mau minta kepada Allah. Sedih kita, apa yang nak kita pertanggungjawaban di hadapan Allah kala. Nikmat yang udah Allah berikan, harta, tahta itu ini, kesehatan, kehidupan, umur yang panjang seperti itu. Ketika Allah nanya, kau ngapain aja hidup di dunia? Sedih kita, supan kita. Ketika dihisap di hadapan Allah, nafsi, sendiri-sendiri. Maka oleh karena itu, ya, mari ini nasihat untuk saya juga, kita semuanya, ya, hendak penduduk kampung, penduduk kota, hendak penduduk yang berada di hutan dan sebagainya, siapapun kita mudah masuk waktu solat kita, yang berada di laut, yang berada di kebun itu ini, oh itu masuk waktu solat, ya. Yang berdagang jangan sampai kita mencurangi pembeli, menipu pembeli dengan omongan-omongan yang tidak baik. Kita orang yang beribadah kepada Allah, usah nak mula, ya. Kita punya orang tua, Allah suruh kita menjaga orang tua, berbakti dengan orang tua. Biar macam mana jahatnya orang tua kita, tetap orang tua kita. Tidak boleh kita berbuat jahat, karena itu perintah Allah untuk menjaga mereka, memelihara mereka. Bahkan disuruh kita untuk banyak-banyak mendoakan kebaikan pada mereka, mohonkan ampunan untuk mereka. Iya, itu kewajiban kita. Jadi selain kewajiban kita menjaga dia, memelihara dia, ya, beri makan minumnya, mendoakan dan memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka berdua. Kewajiban kita. Lebih-lebih yang masih hidup. Ya, bukan hanya tugas anak kecil kesalahan kita. Oh, doakan orang tua ya hanya untuk anak-anak gaya dia dah besar, lupa. Padahal dia lahir dari kedua orang tuanya. Maka ya ini nasihat untuk saya juga semuanya, yang kecil, yang muda, yang dewasa, atau yang tua, semuanya kita harus mendoakan kedua orang tua kita yang hidup maupun sudah meninggal. Itu yang ditunggunya. Bahkan seluruh kaum muslimin, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, doakan seluruh kaum muslimin. Ini jangan sampai kita lupakan, ya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi cukup pembahasan kita di malam hari itu. Semoga bisa menambah keimanan kita, ya. Terus baca Al-Qur'annya, baca terjemahannya, ya, lakukan amal-amal saleh di waktu-waktu hari-hari yang mulia ini, dan seyakin-yakinnya Allah tidak akan sia-siakan kebaikan yang kita lakukan. In ahsantum li anfusikum, ya. In ahsantum li anfusikum. Barang siapa yang melakukan kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Siapa yang banyak melakukan ketaatan, amal-amal saleh, maka dialah yang akan menikmatinya. Udah senyap semuanya. Ya udah, sampai sini mudah-mudahan ya Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan lain waktu kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bosan untuk belajar, untuk duduk di majelis ilmu seperti ini. Pak Ketua Masjid, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, ya, kepada pengurus masjid dan semuanya lah,
warga yang ada di situ di sekitar masjid, karena masjid ini adalah tempat yang baik, maka harus dimakmurkan. Jangan kita sia-siakan harta orang yang sudah menyumbang untuk pembangunan masjid. Masjid harus dimakmurkan dengan sholat 5 waktu, dengan sholat berjamaah, dengan pengajian, dengan TPA, dengan TPQ, sehingga mendatangkan keberkahan yang banyak kepada orang yang menyumbang. Itu ya, karena orang menyumbang dari harta tidak sia-sia, maka ya kita gunakan ini untuk kebaikan. Tidak ada pertanyaan kan? Saking lenenya itu ini, atau saking ngantuknya. Itu ini ya. Udah Bu ini Wan nih. Udah bekajung dah ya. Kasihan yang punya sakit kaki itu ini ya. Cukuplah ya 1 jam pertemuan kita. Ya udah larut malam ya. Mudah-mudahan sedikit ini sekali lagi bermanfaat. Allah berikan kefahaman, Allah berikan hidayah kepada Bapak Ibu, Allah berkahi umur kita, harta kita, keluarga kita, sehingga sama-sama beribadah kepada Allah. Ya, berdoa, ya, mohon kebaikan-kebaikan yang banyak-banyak minta ampun kepada Allah, dah tinggalkan segala macam bentuk jimat-jimat, kebergantungan kepada jimat-jimat, wafak, hizib, penangkal ini, penangkal itu, minta kepada jin ini, jin itu, dah tinggalkan. Allah tidak suruh kita minta dengan jin-jin seperti ia. Ya, beribadah kepada selain Allah tidak, tapi kita disuruh untuk mengagungkan Allah, dan jadilah orang yang bahagia dengan beribadah kepada Allah. Semoga Allah menerima kebaikan-kebaikan kita. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ya Allah, jadikan kami orang yang mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu, kawan-kawan yang baik. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika, dan mencintai amalan yang menyebabkan kau cinta kepada kami. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Insyaallah mudah-mudahan lain waktu bisa jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditutup silakan. Siap jalan.